Ananias dan Safira. Kisah yang bertentangan atau kebalikan dari Yusuf yang disebut rasul-rasul Barnabas yang kemarin kita baca. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa ke uangnya dan meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Berbeda dengan Ananias dan Safira. Saat itu Ananias dan Safira berniat melakukan hal seperti Yusuf atau disebut Barnabas dan orang-orang lainnya, di mana mereka menjual rumah dan miliknya, ladang dan lain sebagainya, dijual dan diletakkan di bawah kaki rasul-rasul dan kemudian dibagikan. Ananias dan Safira juga melakukan hal seperti itu, tapi bedanya mereka melakukannya dengan ada niat atau seperti tidak rela. Taruhlah tanah itu dijual 1 juta, tapi dikatakan laku 800. Uangnya sebagian disimpan. Petrus saat itu mendengar suara Roh Kudus pastinya. Nanti kalau ada yang mendengar cerita ini, mereka heran kok Petrus membunuh Ananias dan Safira. Nyawa manusia itu ada di tangan Bapa, di tangan Allah. Petrus tidak berkuasa atas nyawa Ananias dan Safira, tapi Roh Kudus di dalam diri Petrus memperkatakan hal-hal yang didengarnya dari Tuhan Yesus. Ananias dan Safira itu menjual tanahnya, tapi sebagian disimpan. Petrus berkata, "Mengapa kamu melakukan hal itu? Padahal kalau tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap milikmu. Dan kalau tanah itu dijual dan kamu simpan, uangnya itu tetap milikmu." Maksud Petrus, kalau tidak rela, tidak usah sekalian. Kenapa harus menaruh di kaki rasul-rasul, tapi dengan menyembunyikan angka yang sebenarnya? Ada ketidakjujuran. Di sini Petrus mendengar suara Roh Kudus mengasih tahu kalau Ananias dan Safira tidak jujur mengenai jumlah uang yang diterima dari hasil menjual tanahnya. Kita harus tahu ya, Roh Kuduslah yang memberitahu Petrus. Petrus tidak berkuasa atas nyawa Ananias dan Safira, sama sekali tidak berkuasa. Tapi Petrus mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan hal-hal yang akan datang. Ananias dan Safira mengajarkan kita untuk mempunyai ketulusan saat memberi kepada bait Allah atau gereja atau apapun. Karena Tuhan kan yang melihat hati ya. Hal yang benar-benar mengajarkan pada kita. Seperti Yusuf yang rasul-rasul sebut Barnabas menjual tanahnya dan mereka bersuka cita. Karunia yang melimpah-limpah mereka terima. Dan mereka membagikan dengan sukacita. Ada ketulusan di dalam kelompok mereka saat itu. Nah, ini ada 2 orang yang berbeda dengan lainnya. Petrus mengajarkan, kalau kamu tidak rela, mending tidak dijual. Tanah itu tetap milik kamu. Dan kalaupun dijual, kalau tidak rela dengan memperkatakan sesuatu yang tidak benar, mending uang itu disimpan. Kalau bahasa kita seperti itu ya.
Buat apa mengasihkan kemudian mengatakan yang tidak jujur? Padahal itu sebenarnya uang Ananias dan Safira. Benar-benar mengajarkan kita. Benar-benar pelajaran bagi kita. Karena itu kan seperti tugas Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Tuhan Yesus menengadahkan roti dan ikan kepada Bapa. Nah, kemudian saat mereka berkumpul 5.000-an orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak itu, mereka untuk memenuhi kebutuhan menjual tanah dan miliknya. Menjual tanah dan miliknya pun dengan sukacita. Makanya ada kasih karunia yang melimpah-limpah, tidak ada satupun yang kekurangan. Tapi saat ada Ananias dan Safira ini yang hatinya tidak rela saat mempersembahkan itu, Tuhan juga tidak mau terima. Saat itu Tuhan langsung mengambil nyawa Ananias dan Safira. Benar-benar mengajarkan kita arti ketulusan, apalagi kepada Tuhan Yesus kita yang sudah memberikan nyawanya ya. Bapa yang telah merelakan anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia, menjadi rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Allah Bapa yang mau menyelamatkan janjinya kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Puji Tuhan, ada murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu atau orang-orang yang dikirimkan Bapa itu adalah orang-orang yang tidak bisa diambil oleh dunia. Yang berarti ada Roh Kudus, ada diri Bapa sendiri di murid-murid Tuhan Yesus. Ketulusan Bapa, ketulusan Tuhan Yesus seharusnya menjadi contoh bagi umat manusia. Saat itu rasul-rasul benar-benar tahu tujuannya adalah surga, nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang berpikir pastinya ya, kenapa Ananias dan Safira harus mengalami seperti itu? Padahal kalau zaman sekarang banyak orang yang tidak jujur, korupsi juga banyak. Tapi saat itu di dalam kelompok itu benar-benar dikatakan kasih karunia yang melimpah-limpah, Roh Kudus melingkupi mereka. Dan apa yang dilakukan Ananias dan Safira itu mendukakan Roh Kudus.